Begitupun juga sebaliknya, misalnya kamu udah apa namanya punya skill yang mumpuni gitu, tapi kamu nggak bisa came up with idea ataupun nggak bisa apa ya istilahnya mingle sama orang-orang, nah itu juga kurang bisa, istilahnya bisa dibilang agak sulit untuk bersaing gitu ya. Nah makanya 3B ini tuh penting banget, jadi nggak cuma cantik aja tapi kamu juga harus punya ilmu, kamu juga bisa melengkapi itu semua dengan attitude yang baik kan. Keren banget, ini pesannya sangat 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 sampai ya ke teman-teman semuanya, semoga bisa diaplikasikan, apalagi kan di zaman sekarang ini ya, mungkin juga karena jarangnya berinteraksi sama orang-orang, kalian jadi lupa gimana sih caranya bersosialisasi kayak gitu kan, ketemunya cuma lewat dari Zoom meeting aja mungkin atau video callan doang via online kayak gitu gitu kan, agak kurang sebenarnya ya. Memang interaksi yang sesungguhnya ya ketemu langsung gitu, cuman ya karena memang ada terbatasnya ini, jangan sampai lupa gitu, kalian juga harus punya attitude yang baik seperti itu. Nah tadi ada yang nanya lagi nih, mungkin dia ketinggalan Sarah di awal-awal pertama kali join. Ada yang bertanya, Kak Sarah sharing dong pengalaman kuliah di kampus LSPR gitu. Apa nggak ada nggak sih yang kira-kira berkesan banget tugas kuliahnya, kamu mesti ngapain gitu. Sarah ikutan berarti PAC ya, PAC project ikutan nggak bikin teater? Itu Ikut adalah ya. paling seru selama aku di LSPR. Seru banget ya, seru banget ya bikin Kalau teater ya. dan ini yang bakal masuk LSPR pasti kalian bakal ngalamin tugas kampus PAC itu Performing Art Communication. Nah di situ nanti kalian bakal bikin tugas teater, dan kalau misalnya aku tanya ke aku pasti jawabannya project paling favorit itu PAC. Jadi kita Sama pun aku juga sama. Teater juga itu udah paling berkesan banget sih menurut aku. Jadi apa tadi? Silakan lanjutkan. terus juga selama kita teater kan harus datang ke kampus, dan akhirnya Iya. aku teman kampus aku, dan di situ kita bonding, bisa ngobrol bareng juga, terus juga chemistry juga jadi lebih baik sama teman-temannya, dan Iya dari betul. mungkin tadinya kita cuma teman online jadi lebih dekat kayak gitu. Seru banget. Benar-benar banget. Benar banget ya. Akhirnya after all this time gitu ya, sampai selama berapa bulan, mungkin 1 semester ya nggak ketemu sama teman-teman ya. 1 semester akhirnya ketemu sama teman-teman kelasnya gitu kan. Yang real connectionnya itu justru dari situ ya Sarah ya. Karena kan selama ini ketemunya online doang gitu kan. Akhirnya Oke. pas kita latihan juga itu kan ngobrol, banyak sharing juga, jadi lebih tahu Mm-mm. gimana. Seru banget deh project PAC. Ada lagi nggak kira-kira selain dari project PAC itu? Selain project PAC sih biasanya yang bikin kita ketemu itu project-project yang bikin video sih kak. Oke, baik, baik. Ada apa ya yang kita jualan gitu. Jadi Oh, oke. kemarin tuh aku ngambilnya jualan susu kurma. Jadi ya kita apa ya kayak bikin video, terus juga bikin. Oh, oke. Ini semacam kayak promotion project ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi kamu bikin konsep, gimana caranya strategi untuk pemasaran tersebut, terus bikin produknya dan bikin istilahnya kontennya juga untuk memasarkan produk tersebut itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih karena kan Sarah termasuk dari angkatan online ya, pertama kali masuk ke kelas itu ya nggak pernah ketemu tatap muka langsung dengan temannya. Nah, itu ada kesulitan nggak sih untuk kayak beradaptasinya? Karena kan nggak pernah ketemu sama sekali nih. Gimana ngerjain tugas kelompoknya? Ada nggak sih tugas kelompok pada saat kamu online kayak gitu-gitu? Ya, itu waktu awal-awal tuh aku sempat mikir, aduh aku bisa nggak ya nanti ini dapet teman gitu kan. Tapi ternyata Mm-mm. semester 2 aku ketemu, aku seneng banget sih karena anak semester 1 tuh bener-bener baik-baik banget. Anaknya super friendly, Mm-mm. kayak mereka itu tahu aku sibuk tapi mereka sangat welcome. Jadi yang kalau Sar tadi agak ketinggalan ini, lo bisa ini gue bantuin gini 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 ya. Jadi aku yang kayak Oke. halo, Jadi baik-baik. mereka memang support ya, support kamu dari segala macam kegiatan. Nah ini dia juga teman-teman salah satu apa ya istilahnya hal yang paling aku suka di kampus LSPR. Banyak banget orang yang bilang memang kampus LSPR itu banyak seperti Sarah misalnya yang bekerja di bidang entertain. Tapi kita memang benar-benar support kamu ya, maksudnya dari lingkungan dosennya mungkin, juga dari pembelajarannya, dari shift perkuliahannya juga cukup jelas deh. Kamu bisa disupport dari sana untuk mengikuti kegiatan lain di luar kampus. Terus juga teman-temannya juga ternyata sangat suportif sekali ya dengan kegiatan yang saya lakukan sekarang gitu. Bahkan kalau misalnya pada zaman aku nih Sarah, mungkin kamu nggak ngerasain karena terbatas adanya online learning ini, adanya PPKM ya. Tapi waktu zaman aku ketika pertama kali masuk di LSPR, aku ngeliat itu benar-benar kayak nggak ada yang namanya senioritas sih Sarah. Sumpah itu kayak aku kaget banget.
Kamu ngerasain nggak sih kalau misalnya biasanya dari itu yang kamu yang biasanya dirasain sama mahasiswa itu pada saat turun langsung ke UKM ataupun LSPR tadi, ya nggak sih? Ngerasain ya Betul. berarti ya gitu ya? Di LSPR itu yang aku suka juga karena kan kampus lain terkenal senioritas. Nanti kalau misalnya kita Iya, ospek, benar. kayak gitu aku sempet deg-degan sih kayak aduh nanti Nah, ya, sedangkan aku SMA-nya homeschooling yang jarang ketemu orang, tiba-tiba nah kuliah itu dia. dikerjain gak ya gitu. Ternyata di LSPR itu sama rata semua, mau dia kakak Betul, tingkat, betul semuanya banget. kayak teman. Bahkan aku juga banyak punya teman beberapa kakak tingkat di LSPR dan dia nggak ada sama sekali yang kayak oh gue tuh di atas lo nggak kayak gitu. Nah, itu pun iya makanya yang aku apa ya waktu zaman dulu kan LSPR itu bentuknya masih Stikom ya, sekolah tinggi ilmu komunikasi, jadi fokusnya ke komunikasi aja. Aku tuh sempat mikir kayak apa karena ini anak-anak komunikasi semua ya, jadi enak banget diajak ngobrolnya gitu. Terus juga nggak ada yang namanya perpeloncoan, tadi nggak ada apa ya, aku selama berkuliah di kampus LSPR tuh nggak ada yang kayak ngelihat well angkatan mana kayak gitu, nggak ada sih, kayak lebih ke ya udah mingle bareng-bareng aja. Bahkan kalau misalnya pada saat apa tuh lagi istirahat gitu ya, sempat ngobrol sama dosennya di luar jam perkuliahan, ngobrolin tentang hal yang di luar dari perkuliahan juga. Nah itu kayak apa ya, itu salah satu pengalaman yang cukup berharga sih, karena teman-teman aku tuh banyak banget ternyata yang bisa berhasil masuk ke sebuah perusahaan melalui link dosennya gitu loh. Jadi kayak emang ada ngobrol sama dosennya, terus juga dikasih tahu nih, kamu kayaknya bagus deh buat kerja jadi presenter misalnya kayak gitu kan. Akhirnya dimasukin sama dosennya melalui link tersebut. Nah ini juga salah satu nilai positif ya ketika kita punya dosen yang profesional gitu. Jadi memang sekalian mereka beliau-beliau itu praktisi di bidangnya masing-masing juga bisa mempromosikan studi LS biar untuk bekerja di sana juga gitu. Nah, mungkin kita lanjutkan lagi nih pertanyaannya untuk Sarah ya. Boleh nggak sih nih share tips dari Sarah buat teman-teman agar bisa balance antara pekerjaan dan juga kuliah? Nah, Sarah punya apa namanya istilahnya pesannya nggak buat teman-teman semuanya? Yang pasti sih kalian tergantung nih ya, kalian di LSPR ngambil shift pagi atau yang siang. Kalau aku kebetulan ambilnya pagi karena biar jam 12 itu udah pasti selesai. Jadi di atas jam 12 aku udah bisa syuting dengan aman. Cuman kadang memang syuting aku tuh ada yang mulainya dari pagi, cuman kebetulan juga kadang ya mau nggak mau aku kadang harus off air. Tapi kalau pas udah aman banget dan nggak aku kebetulan nggak pernah komen gitu kan kok di perutnya sambil syuting jadi nggak fokus ya mau nggak mau aku tetap dengerin cuma sambil kerja juga gitu tapi intinya kalau misalnya kalian ngambil shift pagi jam 12 siang itu kalian udah selesai di atas jam 12 kita lanjut kerja gitu. Oke, jadi memang kurang lebihnya seperti itu ya untuk gambaran. Aduh ini sorry ya, HP aku agak miring-miring dari tadi, maaf ya guys. Nah, kita balikin lagi. Jadi tadi itu dia tipsnya dari Sarah ya mengenai perkuliahan yang ada di kampus LSIR untuk menyesuaikan pekerjaan kamu sama kuliah. Untungnya juga sebetulnya ada plus minusnya Sarah ya, ternyata online learning ini, jadi kamu juga masih bisa lebih fleksibel lagi gitu ya untuk melaksanakan perkuliahan gitu kan. Kalau boleh tahu emang jadwal syutingnya Sarah tuh di antara jam berapa sampai jam berapa sih, Sar? Sebenarnya aku syuting tuh mulainya biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 2 sih 2 malam sorry 2 pagi besok. Oke, jadi memang full day ya kamu di tempat syuting ya. Emang untuk saat ini nih judul yang lagi kamu jalanin itu apa sih untuk seriesnya mungkin atau sinetronnya atau apa? Silakan. Sebetulnya IPA IPS IPA di IPA. promosi di sini aku Boleh, berperan boleh, sebagai nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Ini kan juga ada followersnya Sarah nih, siapa tahu ada yang mau nonton ya, juga. IPA IPS. Aku di sini berperan sebagai Arin dan ini lagi tayang di GTV setiap hari Oh, tayangnya. gitu. Oke, jadi ini termasuk stripping ya, Sarah ya? Ya, stripping. Oke, baik-baik. Kalau gitu, ini ada pertanyaan lagi nih, Sarah. Ini untuk Sarah ya, Kak, cara biar produktif. Balik lagi, dalam hal mengatur waktu antara kuliah, tapi dengan organisasi, gimana, Kak? Tolong pencerahannya. Nah, mungkin ini anak-anak yang masih ngerasa kayak kayaknya nanti tuh kuliah tuh banyak banget tugasnya deh gitu, jadi aku nggak tahu nih mau ikutan organisasi apa. Mungkin anak-anak yang berpikiran seperti itu ya, mungkin Sarah ada pencerahan karena kan juga berarti ada tiga hal yang seharusnya dipikul oleh Sarah kan, dari antara tugas kuliah, organisasi, sama pekerjaan Sarah sendiri. Mungkin Sarah ada tips dan triknya buat mencerahkan yang menanya ini ya, dari Adrian si Hombing, gimana?
karena aku kan kuliah kebetulan aku ambilnya online dan organisasinya tentunya yang aku jalanin juga masih online, jadi aku masih bisa ngebalance sama pekerjaan aku. Cuman buat kalian yang ngambilnya offline itu nggak sesibuk itu kok. Organisasinya kalian nggak mikir aduh kan ikut klub terus nanti nggak bisa ngerjain tugas, nggak kayak gitu, masih bisa banget kalian ngerjain tugas. Bahkan ini sebenarnya kalau aku masih offline dan aku lagi malah klub aku kayak banget ngambil klub di R, cuman ya Oke. karena juga belum bisa offline jadinya belum bisa ngambil deh, tapi nggak sesibuk itu kok, kalian masih bisa ngerjain tugas juga karena aku juga kebetulan Oh. lokasi buat Nah, gitu, cuman ya itu dia teman-teman. Iya ya benar ya. Berarti memang kalau misalnya di kampus kan sebenarnya logiknya gini ya Sar, kan kita belajarnya 3,5 jam doang nih ya kan. Kamu tuh masih punya dalam waktu 24 jam dalam hidup kamu gitu. Kamu masih punya sisa waktu 21 jam ya gitu yang dikurangi dengan tidur 8 jam ya tentunya. Nah itu masih bisa dimanfaatin sama kegiatan yang lainnya kayak contohnya Sarah mungkin sambil bekerja, sambil juga mengikuti klub di LSPR. Tapi FYI nih teman-teman, kalau di kampus LSPR itu biasanya klub itu ada di hari-hari tertentu aja. Biasanya ada jadwalnya, misalnya ada yang di hari Senin, Rabu, atau mungkin ada yang di hari Rabu, Kamis, kayak gitu. Nah, kalau public speaking itu hari apa, Sar? Sorry, Sar? public speaking di hari apa ya, enggak kalau Kamis. Kamis aja ya, berarti ya. Nah itu dia. Jadi memang gak mengganggu sama sekali nanti kamu pada saat berkuliah di kampus LSPR kegiatan klub tersebut gitu. Anyway teman-teman kalau ada yang masih belum tahu juga nih ya, di kampus LSPR tadi kan kita punya LSPR Club itu tuh ada 29 kegiatan dari mulai seni, olahraga, lalu juga komunitas dan lain-lain. Di bawah naungan namanya Student League. Student League itu kayak semacam badan eksekutif mahasiswanya, tapi di kampus LSPR kita sebutannya Student League. Jadi nanti kalau misalnya kamu masuk LSPR nih, apa nih student league itu aku nggak tahu deh. Nah itu ya, student league itu kurang lebih seperti badan eksekutif mahasiswa. Terus nih aku juga mau kasih informasi mengenai pendaftaran sedikit ya Sar ya, boleh ya. Nah buat teman-teman yang tertarik nih untuk melakukan pendaftaran di kampus LSPR, kamu boleh melakukan pendaftaran dari mulai sekarang nih teman-teman, karena nanti kita sudah mulai melakukan pendaftaran itu di bulan September kemarin sebetulnya, dan untuk perkuliahan nanti di September tahun depan. Setiap bulannya ada entry test, bahkan nanti di hari Sabtu ya, Sabtu minggu ini tanggal 23 Oktober, buat teman-teman yang tertarik untuk masuk kampus LSPR itu bisa banget join di acara LSPR Open Day. Informasi lebih lengkapnya udah kami cantumkan lengkap di Instagramnya @joinlspr ini. Jadi silakan dicek ya teman-teman, digali lagi tuh ada di dalam page kami apa namanya LSPR Open Day ya. Di sana nanti akan ada kebetulan ya temannya Sarah, Alvin Lapian ya sebagai pembicaranya nanti gantian ya. Sarah kan kemarin beberapa waktu yang lalu ikutan acara Open Day juga ya sebagai pembicara juga kan. ya Nah itu gue nanti akan ada Alvin Lapian juga dan juga kakak-kakak alumni lainnya dari kampus LSPR yang sharing juga mengenai pengalamannya bekerja, berkuliah di kampus LSPR. Kembali lagi ke Sarah. Sarah nih ya kan sekarang udah S1. Kamu masih ada waktu kurang lebih sekitar batch 24, berarti sekarang tahun kedua ya, berarti udah semester ketiga udah pilih jurusan. Betul ya? Udah pilih jurusan. Nah, waktu kamu pilih jurusan itu boleh nggak di-sharing nih kenapa kira-kira kamu jadinya apa ya, istilahnya kan di LSPR itu kita ada proses satu tahun pertama kan kamu belajar semua jurusan gitu ya. Kenapa dari sekian banyak jurusan yang ada di program studi ilmu komunikasi kamu pilihnya top International Relation? Padahal kan kamu bisa pilih performing arts yang berhubungan dengan kerjaan kamu, kayak gitu kan. Kenapa? Coba Sarah. kalau aku ngambil PAC aku tuh tetap ada di zona aku kak, kalau misalnya aku milih Oke, PAC benar-benar ya. juga apa aku ngambil markom ya, tapi ini juga salah satu yang lucunya gini kak, karena Gimana waktu tuh? tadi ngajar Indonesian Legal System, terus aku yang kayak Oke. IR dia juga ngajar itu, aku yang kayak di antara semua itu aku yang kayak kalau sama dia tuh kayak gimana ya, seneng aja gitu loh cara dia ngajar, jadi aku yang bikin aku tertarik juga buat masuk IR itu, kayak Oke, pengen baik. keluar dari zona aku juga gitu.
Oke, jadi istilahnya ilmunya bisa kamu dapetin di luar dari seorang entertain kan. Biasanya kan kalau performing arts itu kan kurang lebih sama seperti yang kamu laksanain ya sekarang ya. Ada acting juga, baca skrip, dan lain-lain. Nah, karena Sarah ini anaknya demen challenge ya, dan keluar dari zona nyamannya, itu keren banget sih kamu milihnya international relations gitu kan. Banyak banget mungkin kayak salah satunya aku ya. Aku waktu itu kalau aku nih international relations menurut aku itu adalah cukup berat sih untuk melaksanakan itu ya IR, karena belajarnya tentang policies ya kan, tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam maupun luar negeri, multicultural communication dan lain-lain. Itu tuh menurut aku itu bukan aku banget gitu, jadi aku pilihnya jurusan yang lain. Tapi kalau Sarah ini karena dia berpikirnya ya udah kan aku udah punya dapatnya, aku udah punya skillnya di bidang entertainment, jadinya aku mix aja nih sama hubungan internasional. Ini tips juga buat teman-teman ya, jadi kamu pilih apa ya istilahnya. Aku mau tanya dulu deh, Sarah pilih jurusan ini dari atas dasar kemauan kamu kan berarti ya, bukan Ya. ikut-ikutan temen atau apapun siapapun. Nah itu dia. Nah, itu dia. Aku tuh selalu bilang kalau misalnya sama anak-anak yang masuk LSPR, aku bingung jurusan apa kak? Ya tenang aja, karena aku masih punya kesempatan ya, 1 tahun pertama, belajar jurusan yang ada di LSPR semuanya. Bahkan Sarah yang sekarang jurusannya hubungan internasional, dia sempat ngelaksanain project di Performing Arts Communication, ya kan, di promotional project, yang kayak gitu-gitu. Jadi kamu ada kesempatan buat pelajarin itu semua nanti di tahun pertama. Baru di tahun keduanya nih, pilih jurusan sesuai dengan yang kamu minatin. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau pilih kampus ataupun mau pilih jurusan gitu ya, lebih pentingin dulu deh apa kata hati kamu, apa kata passion kamu. Karena kan perkuliahan itu Sarah pasti juga setuju deh. 4 tahun itu kamu yang akan ngejalanin seperti itu ya. Kalau misalnya kita nggak enjoy, kita nggak nyaman dengan jurusannya, bahkan ada sempat survei yang aku lihat di Koketif ya, ini mungkin boleh sebutin aja ini ya. Ada sekitar 87% itu tuh mahasiswa di Indonesia selalu pilih jurusan Sar, karena memang nggak pernah tahu jurusannya itu apa dan nggak pernah ngerasain gitu ya. Beda banget dengan apa yang kamu dapetin di LSPR. Gimana menurut Sarah, itu kamu setuju nggak sih kalau di LSPR itu masih bisa buka peluang kamu untuk pelajaran semua jurusannya? Betul banget karena kalian buat kalian yang mau masuk LSPR nanti nggak perlu khawatir karena di semester 1 itu kalian belajarnya itu keseluruhannya itu dipelajarin, jadi kalian bisa mikir yang mana nih yang menurut kalian oh kayaknya gue lebih cenderung ke sini nih, kalian bisa belajar karena belajarnya semuanya. Dan juga kalau emang belum yakin nanti itu pas kita mau penjurusan kita sempat beban juga ada tesnya juga, jadi biar lebih Oke. mantap ke jurusan yang kalian mau. Oke, tes apa nih Sar? Boleh dikasih tahu nggak untuk pemilihan Ya, jurusan jadi tersebut? ada tes minat gitu kak. Kita bisa tahu Oke. kemana gitu, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi deh. Dan tipsnya jangan ngikutin teman kayak aduh temen gue Nah, itu dia. makom gue pengen makom juga tapi nggak begitu suka pelajarannya jurusannya gitu, yang dari kata hati sih karena kan kita yang Iya, jalan betul. Betul, tugas. betul. Setuju banget. Setuju banget, setuju banget. Karena balik lagi ya, kalau misalnya kamu salah pilih jurusan, yang rugi kamu juga gitu kan. Rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga kamu gitu dengan waktu perkuliahan yang cukup lama ya. 4 tahun itu bukan masa yang singkat kayak SMA. SMA kan cuma 3 tahun walaupun tambah 1 tahun doang sih gitu. Tapi dari proses itulah justru yang nantinya akan menentukan kalian juga nih teman-teman semuanya, mungkin sebagai insight juga ya buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah gitu, yang akan menentukan kedepannya nanti kamu akan seperti apa gitu. Dan pun kalau misalnya kamu udah merasa cukup dari pihak dari segi akademiknya, jangan lupa juga dilengkapi dari segi non akademiknya gitu. Jangan lupa aktif organisasi misalnya, jangan lupa aktif di luar kegiatan kampus yang kayak gitu-gitu ya, nggak bener gak Sar? Bener ya. Itu kalian tuh kalau misalnya di akademi aduh kayaknya akademi itu aku nggak begitu pintar deh, takut nilai aku nggak bagus, ya LSPR tenang aja, ada kalian bisa ngumpulin NAP terus non Nah, akademik itu dia itu NAP. kalian bisa Sebentar, ngebantu nilai kalian. agak putus-putus, Sar. Gimana boleh diulang lagi tadi? Sorry banget. Iya nggak apa-apa. Nih di LSPR jadi kalau misalnya kalian merasa kayak, aduh akademik aku nggak begitu pintar atau aku nggak begitu bisa ngikutin, kalian tetap khawatir karena di LSPR ada NAP, kalian bisa kumpulin Betul. akademik poin. Jadi Ya, LSPR tuh amat kegiatan non akademik yang ngebantu betul. kalian kegiatan non akademik itu jauh lebih banyak dibanding akademik. Itu salah satu Nah, hal yang kayak wah ini bisa ngebantu nilai aku
kalau misalnya ada yang kurang gitu. Betul, betul banget ya teman-teman. Jadi di Alshare ini kita punya namanya non academic point. Jadi kalau saya selama ini kalian tahu Alshare, perkuliahan itu hanya hanya bertujuan untuk mempunyai IPK yang bagus. Nah kalau di LSPR jangan cuma IPK-nya aja ya, kalian harus aktif juga karena di sini tuh udah didukung banget dari segala sudut ya untuk di bidang non akademiknya tersebut. Jadi kalian harus memanfaatkan itu semua teman-teman, harus apa ya istilahnya, selama lagi kalian ada di kampus nih belum terjun masuk ke dunia kerja, cari banyak-banyak pengalaman melalui spare clubs ataupun melalui organisasi lainnya mungkin di luar kampus, sehingga nanti kalian juga punya apa ya penilaian dari non akademiknya. Istilahnya kan bisa biasanya kalau orang-orang yang aktif di bidang organisasi ataupun spare club gitu dia kan punya bukti-bukti kayak sertifikat ataupun piagam penghargaan mungkin seperti itu ya, yang bisa menunjang juga buat karir kalian. Jadi jangan menutup diri istilahnya seperti itu ya, explore lebih banyak lagi selama kalian berkuliah. Apalagi di Alstia ini semuanya tuh udah disediain, tinggal kalian memanfaatkan aja, pintar-pintar manfaatin fasilitas tersebut gitu ya, dan gratis teman-teman. Kalian mau pakai auditoriumnya silakan, kalian mau pakai lab komputernya nih yang ada di belakang aku juga silakan gitu ya. Sarah selama ini tuh udah ngerasain fasilitas apa aja sih? Background. Gimana sorry? Saking rapinya aku pikir tadi kakak pakai background. Bukan, ini real kok ya aku nih real tuh ya kan, ini asli. Ini aku nih lagi ada di komputer kampus Alstia Jakarta. Sar, kamu udah pernah main lagi belum ke kampus? Belum, udah lama banget. Aku waktu itu cuma pas awal pendaftaran doang datang ke sana. Habis itu belum pernah lagi. Belum. Nah, aku saranin coba deh main-main aja gitu kan, sekali aja kamu ketemu dengan Sarah Hadi gitu kan, ketemu nanti atau salam sapa dengan kalau kayak ada di tim marketing Alstia, dasar aja deh pokoknya gitu, mampir-mampir sebentar gitu kan, nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir ya, dua pertanyaan terakhir. Yang pertama mengenai apa ya tujuan kamu ke depan, bukan tujuan lebih kayak kan sekarang kamu S1 nih ya. Di Alstia kan kita punya program yang namanya pre-master program, akselerasi ke S2. Kamu kira-kira ada keinginan nggak sih untuk mengambil S2 tersebut, lanjut S2? Ya, karena kan jadinya jatuh 5 tahun kita udah S2 ya. Iya, betul. Sorry. Jadi kamu kan S1 untuk di Alstia kan 4 tahun tambah 1 tahun ya, betul. Jadi total 5 tahun, iya. Aku pengen banget sih sebenarnya S2, cuman aku masih lihat dulu nih kalau gimana pekerjaan aku, takutnya kalau aku terlalu ambis dan gimana juga berat di akunya juga. Cuman aku pengen banget, cuman tapi aku masih lihat ke depannya gimana sih. Oke, ini ada nggak ya kakak-kakak dari tim admisi S2 nih, siapa tahu bisa jadi salah satu calon student S2 di LSPR ya. Karena memang kalau di LSPR tuh banyak banget sih angkatan aku juga yang langsung ambil S2 gitu. Jadi umur 23 ya, 23 tahun itu udah dapat gelar S2 gitu. Magister muda kan, maksudnya kayak jadi kalian tuh iya udah bisa istilahnya kalau di tempat kerja ya untuk gelar S2 kan pasti minimal manajer lah ya Sarah ya nggak sih, kalau saya di kantor-kantor kayak gitu kan. Jadi kayak wah itu udah cukup banget, apa ya, apapun yang kalian butuhkan di kampus Alstia itu istilahnya udah ada, udah tersedia, silakan dieksplor aja lebih jauh lagi, dimanfaatkan. Kurangnya kayak gitu ya Sarah ya, betul nggak? Betul kan? Misalnya buat tentunya kalian kalau mau ngambil pekerjaan itu jauh lebih gampang dan juga lingkupnya jadi luas lagi, link yang kalian dapetin juga otomatis lebih bagus, dan juga posisi pekerjaan kalian tentunya pasti lebih bagus juga kalau kalian pendidikannya tinggi. Betul, jadi memang yang tadi aku sampaikan balik lagi ya, semuanya itu udah ada nih, pokoknya kalian nggak perlu khawatir gitu ya. Terlebih lagi misalnya nih Sarah juga nih, siapa tahu Sarah juga termotivasi nanti kalau misalnya masuk S2 dengan jenjang karir yang demikian. Dan plusnya itu kalau misalnya kamu nanti ambil S2, selain dari 1 tahun itu kamu juga bisa cross major, jadi kamu lebih luas lagi nih pengalamannya, entah itu di S1-nya kamu ambil IR misalnya, S2-nya mau ambil marketing, itu silakan aja kayak gitu ya. Terus teman-teman aku mau infoin sebentar ya Sarah buat teman-teman semuanya yang ada di sini, dari followersnya Sarah dan juga followersnya di @journalspr. Untuk pendaftaran di kampus Alstia kembali aku informasikan teman-teman, kita masih membuka ya pendaftaran khususnya buat kalian yang kelas 12 nih misalnya sekarang mau mencoba masuk ke kampus LSPR. Pendaftaran melalui registration.alspr.edu secara online semuanya, atau kalian bisa ikutan aja nanti acaranya Open Day di kampus LSPR di tanggal 23 Oktober ya teman-teman semua.
Ikutin acara tersebut, dapetin informasi lebih detailnya lagi mengenai kampus LSPR, dengerin konsultasi karir dengan dosen-dosen, dekan-dekan, bahkan ada juga talk show dengan alumni, contohnya seperti Sarah Tufati ini ya, beberapa waktu yang lalu sempat ikutin acara LSPR Open Day juga sebagai pembicara gitu, dan sekarang nanti akan ada alumni-alumni yang gak kalah kerennya juga, dan studennya ada Alvin Lapian, kalian boleh ikutan nanti bergabung di acara LSPR Open Day tanggal 23 tadi, acaranya gratis, tanyain aja sih mungkin admin @jurnalspr nih ya di DM aja ke @jurnalspr, kakak-kakaknya akan gercep balasnya kok kalau misalnya masih jam kerja ya teman-teman, kecuali hari Sabtu dan hari Minggu ya, karena mereka juga pasti akan ada kegiatan lainnya, contohnya mungkin ngedate sama temennya kayak gitu ya, atau sama pacarnya kayak gitu-gitu. Nah tapi nggak apa-apa, tanya-tanya aja di jurnalistik, kita akan dengan senang hati membalas pertanyaan kalian tersebut teman-teman. Itu yang paling penting. Sama tadi ditanya juga nih Sar tentang beasiswa, banyak juga yang berpikir bahwa di Elsevier kan tadi dari biaya kuliahnya yang mahal ya, atau mungkin tidak reachable untuk mungkin beberapa teman-teman di sini, tapi untuk beasiswa sendiri kita tersedia kok teman-teman, tenang aja, kalian gak usah khawatir gitu ya. Ada beasiswa prestasi, ada beasiswa ranking kelas paralel, ada beasiswa ranking kelas non paralel, ada beasiswa anak guru, dan juga ada beasiswa reguler. Detailsnya lengkap kalian bisa download di link brosurnya LSPR yang ada di bio kami ya. Jadi kalian boleh klik nih ya yang ada di sebelah sini atau sebelah sini gitu pokoknya, profilnya LSPR di LSPR ini nanti kalian bisa download di sana. Terakhir Sarah sebagai closing ya, di sini kamu mungkin boleh kasih motivasi buat teman-teman semuanya yang mau masuk perkuliahan, lebih khususnya yang mau masuk kampus LSPR, ada nggak sih tips and triknya ya untuk menempuh perkuliahan ataupun pembelajaran di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini? Silakan Sarah. Ya buat kalian para future runners, kalian kalau udah masuk LSPR, tentunya kalian pasti bakal enjoy banget dan jalanin kuliah dengan senang hati. Kalau misalnya pilih jurusan dan juga yang sekarang udah bisa offline nih, jadi beberapa dari kalian sama saya kuliah. Yang penting tetap ya semangat ngejalanin kuliahnya juga, jangan salah jurusan. Yang penting banget stay safe dan stay healthy. Setuju banget. Stay safe, stay healthy. Kalian harus konsentrasi pada bidang yang kalian pilih, mau masuk perkuliahan kampus manapun gitu ya, terlebihnya LSPR. Kalian harus percaya bahwa kampus itu sudah menyiapkan yang terbaik buat kalian. Tinggal kalian mengeksplor lebih jauh lagi, memanfaatkan dari segi fasilitasnya maupun kegiatan akademiknya seperti itu ya Sarah ya. Betul. Jadinya. Oke teman-teman, sudah 1 jam nih kita ngobrol bareng Sarah Tufahati, salah satu student LSPR yang berbakat sekali, yang cantik sekali, sampai dipuji tadi sama teman-teman semua yang ada di sini ya. Makan apa sih Kak, bisa glowing kayak gitu, bisa cantik kayak gitu ya. Yang penting adalah selain dari itu semua teman-teman, terima kasih banyak Sarah sudah bergabung di joinnya di live Instagram bareng join LSPR ini ya. Semoga kedepannya kita bisa ketemu secara langsung, gak cuma secara online aja dari sini ya, karena Sarah ini benar-benar salah satu panutan nih buat teman-teman semuanya ya, sebagai salah satu bisa dibilang insan muda yang aktif berkarir dan juga berkuliah, supaya bisa jadi motivasi buat kalian semuanya. Mungkin kalian bisa kasih saran juga nih ke adminnya LSPR, kira-kira siapa sih yang kalian tahu nih ya, alumni atau mungkin student-student LSPR yang kalian kenal gitu ya, yang influencer mungkin ataupun artis-artis lain yang kalian pengen tahu dari segi dan sudut pandang mereka, silakan DM ke kami ya, biar kita juga nanti bisa memikirkan ulang dan bisa mengundang, siapa tahu nanti Raisya juga bisa kita undang di sini ya, atau mungkin Alvin Lapian lagi deh gitu. Alvin Lapian udah sering banget pokoknya. Intinya kayak gitu teman-teman. Terima kasih banyak Sarah Tufahati atas waktunya. Jangan lupa buat teman-teman semua yang mau daftar kampus LSPR, ikutan melalui Open di LSPR aja, karena kalian bisa dapetin formulir gratis Yolanda School. Oke, Sarah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Sarah. Bye-bye. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Dadah, terima kasih Sarah.